Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa malam hari ini di dalam syafaat malam. Hati-hati dengan dugaan. Itu judul cerita yang menjadi pengantar dalam refleksi kita dalam kesempatan ini. Jimmy, anak lelaki berumur 6 tahun itu sangat gembira ketika mengetahui bahwa minggu depan Paman Joe, paman kesayangannya itu akan berkunjung dan bermalam di rumah mereka. Jimmy memohon kepada orang tuanya agar Paman Joe boleh tidur bersama dengan dia. Papa mamanya tersenyum karena mereka tahu betapa Jimmy kecil begitu sayang pada Paman Joe. Lalu mereka berkata kepada Jimmy, "Nanti kita tanyakan pada Paman Joe apakah dia mau tidur bersamamu." Jimmy kecil memberi tanda di kalender dan tiap hari dia mencoret hari yang sudah dilewati. Ketika akhirnya Paman Joe datang, wah, betapa gembiranya Jimmy. Dia langsung memeluk paman kesayangannya ini. Dengan wajah dan tatapan penuh harap, Jimmy berkata, "Paman Joe, nanti paman tidur bersamaku ya, please." Sambil tersenyum, Paman Joe menjawab, "Iya, nanti paman tidur bersamamu." "Asik, asik," kata Jimmy sambil menari-nari. Singkat cerita, malam yang dinanti-nantikan Jimmy tiba. Di awal dia minta Paman Joe membacakan cerita. Usai cerita, Paman Joe mematikan lampu dan mengajak Jimmy tidur. Baru 3 menit berbaring, tiba-tiba Jimmy bangun. "Aduh," serunya, "hampir saya lupa." Ia melompat dari tempat tidur dan berlutut di pinggir tempat tidur itu. Karena tidak mau memberi contoh buruk untuk anak kecil, Paman Joe pun segera bangkit dari tempat tidur dan berlutut di sisi lain tempat tidur itu. Samar dia mendengar Jimmy mendesah cemas, "Celaka, kalau besok pagi Mama melihat ini, Paman Joe pasti akan dilabrak. Pispotnya kan ada di sebelah sini." Ceritanya cuma sampai di situ, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Kita tahu apa yang terjadi. Melihat Jimmy bangun dan berlutut di pinggir ranjang, rupanya Paman Joe menduga bahwa Jimmy akan berdoa. Maka ia pun bangun dan berlutut di sisi lain dari ranjang itu. Sebenarnya Jimmy turun dan berlutut di sisi ranjang karena dia dibiasakan untuk, pipis dulu sebelum tidur. Dan untuk itu telah disiapkan pispot. Ketika Jimmy melihat Paman Joe juga berlutut di sisi lain dari ranjang itu, ia berpikir Paman Joe juga melakukan hal yang sama dengan dirinya. Makanya ia mendesah bahwa Paman Joe besok akan dimarahi Mama. Itu gambaran sederhana
bagaimana kesalahan-kesalahan bisa terjadi karena orang bertindak atas dugaan yang tidak diuji kebenarannya. Saudara, dalam kenyataan, bukankah di sana-sini terjadi hal seperti itu? Bahkan juga dalam kehidupan gereja. Beberapa hari yang lalu, di salah satu grup WA, saya mendapat kiriman foto 5 orang anak kecil dan KTP seorang pria. Ada tulisan di sana, Papa Mama meninggal karena COVID-19. 5 bersaudara kandung ini nunggu diadopsi oleh para budiman. Waktu saya perlihatkan kepada istri saya, spontan matanya berkaca-kaca dan dia berkata, kasihan anak-anak ini. Bagaimana kalau kita ambil saja? Saya bilang, nanti dulu saya akan tanyakan pada teman di Surabaya. Alamat dari pemilik KTP itu Surabaya. Apakah berita ini benar atau bohong? Nah, sore harinya saya mendapat informasi bahwa itu adalah berita hoax alias kabar bohong. Itu yang terjadi di sekitar kita dan bisa mengena kepada kita kalau kita tidak bijaksana dan bertindak hanya berdasarkan dugaan semata. Amsal mengatakan seperti dicatat dalam pasal 13 ayat 16 demikian. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Kata cerdik di dalam ayat ini aslinya menggunakan kata arum, yang juga berarti bijaksana. Mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Tahu dengan pasti langkah-langkah yang akan diambil. Dapat melihat dan menghindari bahaya. Kenapa bisa begitu? Dikatakan karena orang cerdik bertindak dengan pengetahuan. Kata benda da'at yang diterjemahkan pengetahuan bukan sekedar pengetahuan seperti yang didapatkan orang ketika bersekolah atau membaca buku atau mencari informasi dari internet dan yang sejenisnya, melainkan pada hasil pertimbangan yang mampu membedakan antara yang benar dan yang salah, serta memilih yang benar itu. Maka da'at menunjuk pada kearifan orang yang takut akan Tuhan. Mari kita memohon agar dimampukan menjadi orang cerdik yang bertindak dengan pengetahuan. Agar di tengah terpaan gelombang kepalsuan di dunia ini, kita bisa tidak bertindak hanya berdasarkan dugaan, yang akhirnya bisa membuat kita melakukan kekeliruan, bahkan kesalahan. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mohon pengampunan-Mu. Kalau di sana sini, ternyata kami masih suka bertindak, menyikapi sesuatu hanya berdasarkan dugaan. Tuhan, kasihanilah kami. Kami mohon ya Bapa, agar dimampukan bertumbuh dalam kearifan yang bersumber dari sikap
takut akan Tuhan, sehingga makin mampu juga membedakan mana yang benar, mana yang salah sebelum melakukan apapun juga. Untuk itu kami mohon, kami juga mendoakan agar pihak-pihak yang suka menebar kabar palsu yang meresahkan masyarakat, mereka juga boleh bertobat. Ya Bapa, kami berdoa memohon pertolongan-Mu agar gereja sungguh-sungguh boleh bertumbuh juga menjadi komunitas yang cerdik, yang bertindak dengan pengetahuan sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Bapa, kami juga tetap berdoa memohonkan penyertaan-Mu, hikmat yang daripada-Mu, menyertai pemerintah di negara kami ini dalam upaya memimpin bangsa ini mengatasi pandemi dengan berbagai dampaknya yang telah menekan kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, baik jemaat, simpatisan, bahkan siapapun juga yang masih harus terus bergumul dengan berbagai masalah, masalah sakit penyakit, masalah sumber penghidupan, untuk pasutri yang rindu akan kehadiran anak dalam hidup pernikahan mereka, mereka yang mengalami masalah di dalam studi, dan sebagainya. Tuhan yang menolong, memampukan anak-anak-Mu ini untuk meraih tangan kasih Tuhan yang siap menolong mereka. Sebentar kami akan beristirahat ya Bapa. Maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami. Di dalam istirahat kami seisi keluarga masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang berada di tempat lain. Kiranya Tuhan yang memeliharakan, menjauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, kami boleh beristirahat dengan cukup dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita. Amin.